Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isma Syahidatus Salimah, NPM 20030200021 dari Prodi S1 Perbankan Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Sekilas, bank syariah dan bank konvensional tampak sama. Bahkan sebagian besar bank saat ini memiliki cabang konvensional dan syariah sendiri. Meski demikian, keduanya tetap berbeda loh. Selengkapnya tentang perbedaan bank syariah dan konvensional adalah yang pertama yaitu tujuan pendirian. Latar belakang dan tujuan didirikan menjadi perbankan syariah dan konvensional. Pertama, bank konvensional memiliki orientasi keuntungan dengan bebas nilai atau menggunakan prinsip yang dimiliki oleh masyarakat umum. Sedangkan berbeda dengan bank syariah sendiri, tujuan pendiriannya tidak hanya berorientasi pada profit saja, namun penyebaran dan penerapan nilai syariah. Aktivitas keuangan perbankan dilakukan tidak hanya melihat efek dunia saja, tetapi juga memperhatikan aspek akhirat juga. Prinsip pelaksanaan. Dari prinsip pelaksanaannya ini, perbedaan bank syariah dan bank konvensional yakni menerapkan prinsip masing-masing bank. Prinsip pelaksanaan antara bank syariah dan konvensional jelas-jelas berbeda. Bagi bank konvensional menggunakan prinsip konvensional dengan acuan peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum berlaku, sementara prinsip bank syariah berdasarkan hukum Islam mengacu dari Al-Quran dan hadis serta diatur oleh fatwa umum, sehingga seluruh aktivitas keuangannya menganut prinsip Islam. Selanjutnya yakni sistem operasionalnya. Sistem operasional juga menjadi perbandingan bank syariah dan bank konvensional. Pada bank konvensional, sistem operasionalnya memberlakukan penerapan suku bunga dan perjanjian secara umum berdasarkan keuntungan nasional. Akad antara bank dan nasabah bank hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan jumlah suku bunga. Sementara itu, bank syariah tidak menerapkan bunga dalam transaksinya. Menurut syariat Islam, bunga masuk dalam kategori riba, sehingga sistem operasional bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah. Kesepakatan antara nasabah dan pihak bank berdasarkan pembagian keuntungan dan melihat kegiatan jual beli. Selanjutnya yakni hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan. Dari peranan nasabah dan lembaga perbankan juga mempengaruhi perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Dalam bank konvensional, hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan yaitu debitur atau direktur. Nasabah bank konvensional berperan sebagai direktur, sementara perbankan berperan sebagai debitur. Perbedaan dengan bank syariah sendiri, hubungan antara nasabah dan bank terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama meliputi penjualan dan pembeli, kemitraan, sewa dan penyewa. Dalam penggunaan akad mudharabah, istisna dan salam, pihak bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Sementara akad musyarakah dan mudharabah memperlakukan hubungan kemitraan. Akad ijarah memposisikan bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa. Selanjutnya yakni perbedaan dari segi kesepakatan formal. Proses transaksi dalam lembaga perbankan harus ada kesepakatan atau perjanjian formal antara nasabah dan pihak bank. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional ditinjau dari kesepakatan formal, yaitu bank konvensional melakukan perjanjian secara hukum nasional. Perbedaan pada bank syariah melakukan akad dengan memperhatikan hukum Islam juga. Berbagai jenis akad transaksi dalam bank syariah, mulai dari mencari keuntungan hingga layanan jasa sosial. Tidak hanya itu, dalam melaksanakan perjanjian terdapat beberapa rukun dan syarat sah yang harus ditentukan untuk mengesahkan akad tersebut. Perbedaan yang selanjutnya yakni dari segi pengawasan kegiatan. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional juga ditinjau dari pengawasan kegiatannya. Meskipun keduanya sama-sama diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,
mengenai perbankan, tetapi pihak yang mengawasi berbeda-beda. Bank konvensional diawasi oleh Dewan Komisaris dalam aktivitasnya, sementara struktur pengawasan bank syariah terdiri dari berbagai lembaga, di antaranya Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Komisaris Bank. Selanjutnya yakni perbedaan dari segi proses pengelolaan dana. Karena bank syariah menerapkan prinsip Islam, maka berpengaruh juga terhadap kebijakan pengelolaan dana. Sehingga perbedaan bank syariah dan konvensional selanjutnya yaitu proses pengelolaan dana. Pada bank konvensional, pengelolaan dana dapat dilakukan dalam seluruh lini bisnis menguntungkan di bawah naungan undang-undang. Sementara untuk nasabah dalam bank syariah harus dipergunakan sesuai aturan Islam. Bank syariah harus mengelola dana nasabah pada lini bisnis yang diizinkan oleh aturan Islam. Akibatnya uang nasabah tidak boleh diinvestasikan atau dikelola pada bidang usaha bertentangan dengan nilai Islam seperti perusahaan rokok, narkoba, dan sebagainya. Selanjutnya yakni dari segi sistem bunga. Perbedaan perbankan syariah dan konvensional paling menonjol terlihat dari penerapan sistem bunga. Pada bank umum, penggunaan suku bunga sebagai acuan dasar dan keuntungan, sementara bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, tetapi imbalan hasil atau nisbah. Bagi hasil diperoleh dari pembagian keuntungan antara bank dan nasabah. Yang selanjutnya yakni perbedaan dari pembagian keuntungan. Keuntungan perbankan merupakan perbedaan bank syariah dan konvensional. Pada bank syariah, keuntungan bank diperoleh dari hasil jual beli, sewa menyewa, dan kemitraan dengan nasabah. Tetapi pada bank konvensional mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang dibedakan pada nasabah. Selanjutnya yakni perbedaan dari segi pengelolaan dana. Terakhir, pembandingan bank syariah dan konvensional adalah pengelolaan dana. Ketika Anda terlambat melakukan pembayaran dalam bank konvensional, terdapat denda yang diberikan kepada nasabah. Bahkan besaran bunga bisa semakin meningkat bila nasabah tidak membayar hingga batas waktu yang ditetapkan. Sementara itu, bank syariah tidak memiliki aturan beban dana bagian nasabah serta terlambat atau tidak membayar biaya. Sebagai gantinya, bank akan melakukan perundingan dan kesepakatan bersama. Meskipun beberapa bank syariah ada yang menetapkan denda pada kasus tersebut, tetapi uang denda dari nasabah tidak dinikmati oleh pihak bank melainkan dianggarkan sebagai dana sosial. Dan selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan tentang produk-produk yang terdapat pada bank syariah. Jadi berikut ini adalah beberapa produk bank syariah di Indonesia yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas berdasarkan kebutuhan. Yang pertama yakni tabungan syariah, deposito syariah, gadai syariah, pembiayaan atau pinjaman syariah, dan yang terakhir yakni giro syariah. Yang pertama yakni tabungan syariah. Tabungan syariah terikat dengan adanya kesepakatan atau akad antara nasabah dan bank, yaitu akad mudharabah tentang simpan yang pengelolaannya diberikan kepada bank dengan sistem bagi hasil. Produk syariah ini menerapkan sistem bagi hasil, jadi bukan bunga karena adanya unsur riba yang tidak halal. Bank syariah berperan mengelola dana simpanan untuk disalurkan sebagai modal usaha produktif yang sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan diberikan dalam bentuk bagi hasil kepada nasabah sesuai kesepakatan. Yang kedua yakni deposito syariah. Deposito syariah yakni adalah produk simpanan berjangka yang dikelola bank syariah. Produk ini bisa ditetapkan untuk nasabah perorangan dan perusahaan dengan menggunakan prinsip mudharabah. Deposito syariah bisa ditarik setelah jangka waktu simpanan telah berakhir pada jatuh tempo, yakni pilihan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan atau 1 tahun. Keuntungan deposito bank syariah berupa nasabah atau bagi hasil. Umumnya nisbah yang ditawarkan adalah 60/40 untuk nasabah dan bank. Melihat angka tersebut, agak heran kalau banyak kalangan menilai keuntungan deposito bank syariah lebih tinggi. Apa sih manfaat dari deposito syariah? Pembagian keuntungan bisa kamu atur sendiri dan bisa dijalankan jaminan pembiayaan. Pengelolaan dana secara syariah jadi dipastikan halal.
pada adanya fasilitas automatic rollover dan nasabah dipastikan aman karena dijamin lambang penjaminan simpanan. Selanjutnya yang ketiga yakni Gadai Syariah. Gadai Syariah adalah produk pinjaman tunai dari bank syariah kepada nasabahnya. Khususnya dalam hal ini, Gadai Syariah menggunakan akad rahan dan ijarah sebagai syarat utama. Nasabah wajib menyerahkan barang jaminan. Pada penerapannya, jika nasabah atau debitur tidak sanggup melunasi cicilan, barang jaminan akan dijual untuk menutupi utang. Jika harga jualnya melebihinya akan dikembalikan kepada debitur. Untuk biaya administrasi sendiri, debitur dikenakan biaya pemeliharaan barang. Sebagaimana dalam pandangan Islam bahwa barang gadai tetap menjadi milik debitur, otomatis biaya pemeliharaan akan ditanggung debitur yang kemudian dibayar kepada kreditur atau bank. Yang keempat yakni pembiayaan atau pinjaman syariah. Pinjaman syariah adalah produk pinjaman dari bank syariah. Nasabah wajib melunasi utang tersebut dalam bentuk pembayaran langsung atau cicilan. Transaksi semacam ini tidak tergolong riba selama bertujuan tolong-menolong dan tetap mengikuti syariat. Keuntungan bank ditetapkan dari margin harga beli barang di toko dengan harga jual kepada nasabah. Misalnya, nasabah meminjam uang tunai untuk membeli komputer. Bank syariah akan membelikan terlebih dahulu di toko, lalu komputer itu dijual kepada nasabah dengan harga yang telah dimasukkan margin. Selanjutnya yang terakhir yakni giro syariah. Giro syariah adalah produk simpanan di bank syariah yang dana bisa ditarik dengan menggunakan cek atau biliar giro selain kartu ATM. Nasabah giro disebut juga dengan giran. Bisa dari perorangan atau badan hukum yang membutuhkan kemudahan bertransaksi dalam jumlah yang sangat besar dan kapan saja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.